Halo, selamat datang dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pernahkah Anda memperhatikan perbedaan antara kata tidak dan enggak, atau antara udah dan sudah? Perbedaan tersebut tampak sederhana, namun sebenarnya mencerminkan dua ragam bahasa yang berbeda, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan keduanya, tergantung pada situasi dan kepada siapa kita berbicara. Namun, dalam konteks resmi, bahasa baku memiliki peran yang sangat penting. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai bahasa baku, cerminan bangsa yang berbudaya. Mari kita simak bersama. Mengapa kita perlu menggunakan bahasa baku? Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal. Misalnya, saat menyampaikan pidato, menulis surat dinas, membuat karya ilmiah, atau berbicara di depan umum. Penggunaan bahasa baku menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, sopan, dan berpendidikan. Selain itu, bahasa baku juga menjadi sarana penting untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari atas beragam suku, daerah, dan bahasa. Dengan menggunakan bahasa baku, komunikasi dapat berjalan dengan jelas, terarah, dan tidak menimbulkan salah paham. Maka dari itu, menggunakan bahasa baku bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Adapun pengertian bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang disesuaikan dengan kaidah atau aturan yang telah disepakati secara nasional. Kaidah tersebut meliputi 3 aspek utama, yaitu tata bahasa, ejaan, dan kosakata. Artinya, bahasa baku mengikuti struktur kalimat yang benar, penulisan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, serta pilihan kata yang tepat dan tidak rancu. Bahasa baku juga digunakan dalam berbagai situasi resmi seperti kegiatan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyampaian berita, dokumen pemerintahan, serta komunikasi profesional. Dengan demikian, bahasa baku menjadi tolak ukur bagi penggunaan bahasa yang baik dan benar di berbagai bidang kehidupan. Bahasa baku juga memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari bahasa tidak baku. Pertama, bahasa baku mengikuti ejaan resmi, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, struktur kalimatnya logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Ketiga, pilihan katanya tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa daerah, bahasa asing tanpa penyesuaian, maupun bahasa gaul. Misalnya, kita menggunakan kata bersama, alih-alih bareng, atau sangat, alih-alih banget. Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, kita dapat memastikan bahwa bahasa yang kita gunakan telah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Adapun fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, bahasa baku berfungsi sebagai alat komunikasi resmi dalam lingkungan pemerintahan, pendidikan, dan dunia kerja. Kedua, bahasa baku berperan sebagai alat pemersatu bangsa karena dapat digunakan dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang asal daerah. Ketiga, bahasa baku menjadi cerminan budaya dan identitas nasional yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang teratur, sopan, dan berwibawa. Selain itu, bahasa baku juga berfungsi sebagai standar penulisan karya ilmiah, dokumen hukum, dan administrasi kenegaraan. Dengan kata lain, bahasa baku menjadi pedoman utama dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai bidang kehidupan. Agar lebih mudah memahami perbedaannya, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Dalam bahasa baku, tidak, sudah, sangat, bersama. Dan dalam bahasa tidak baku, enggak, udah, banget, bareng. Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi penggunaan yang tepat menunjukkan kemampuan kita dalam memilih bahasa sesuai situasi.
Ketika berbicara dengan teman sebaya secara santai, penggunaan bahasa tidak baku masih dapat diterima. Namun, dalam situasi resmi atau profesional, sebaiknya gunakanlah bahasa baku agar kesan yang ditimbulkan tetap sopan dan berwibawa. Lalu, bagaimana cara membedakan bahasa baku dan tidak baku? Pertama, perhatikan konteks penggunaannya. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam percakapan santai. Yang kedua, amati cara penulisan dan pelafalannya. Bahasa baku mengikuti kaidah ejaan, sementara bahasa tidak baku seringkali menyimpang dari aturan tersebut. Yang ketiga, periksa kebenaran kata melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dengan kebiasaan memeriksa kata melalui KBBI, kita akan semakin terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan benar. Mari kita perhatikan contoh kalimat berikut. Dalam bahasa baku, saya tidak mengerti maksud Anda. Begitupun dalam bahasa tidak baku, aku nggak paham maksud lo. Kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama, tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Kalimat pertama digunakan dalam situasi resmi, misalnya saat berbicara di tempat kerja, dalam surat, atau pada acara formal. Sementara itu, kalimat kedua digunakan dalam situasi santai seperti saat berbicara dengan teman sebaya. Dengan memahami konteks yang memilih bentuk bahasa yang sesuai, komunikasi kita akan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, mengikuti kaidah kebahasaan dan mencerminkan sikap sopan serta terdidik. Menggunakan bahasa baku tidak hanya menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik, tetapi juga menggambarkan karakter dan kepribadian seseorang. Kita perlu membiasakan diri menggunakan bahasa baku, terutama dalam kegiatan akademik, pekerjaan, dan komunikasi formal. Mampu membedakan dan menempatkan penggunaan bahasa baku dan tidak baku menandakan bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya, cerdas, dan menghargai bahasa Indonesia serta identitas nasional. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga penjelasan mengenai bahasa baku dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita dalam berbahasa. Mari lestarikan bahasa Indonesia dengan senantiasa menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada situasi resmi. Ingatlah, bahasa mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.